wabarakatuh. Kami adalah kelompok 3 dari model strategi pembelajaran dengan tema Quizen Study Have. Oke, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elva Susiani, saya berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia, saya berperan jadi murid. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari, saya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Vicky Wulandari sebagai murid. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita perkenalan dan sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wahdina syiratal mustaqima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bidu'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Apakah kalian sudah kenal saya? Belum. Sudah saya kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Elva Susiani. Biasanya anak-anak di sini tuh memanggil saya dengan sebutan Bu Elva. Oh ya. Hai Bu Eva. Hai. Rumah saya berada di Kapitan. Di sini saya selaku wali kelas 10 ya. Ya. Sudah ada yang ditanyakan lagi tentang profil pribadi saya? Gak ada Bu. Sekarang kan kalian sudah tahu saya, tahu nama saya, sudah kenal dengan saya. Sekarang saya akan bertanya pada kalian, yaitu kalian perkenalan juga biar kita itu saling kenal. Biar nanti pembelajaran kita sampai selesai itu bisa nikmat ya. Oke, dari Mbaknya dulu. Ya Bu, saya salam kenal. Nama saya Vicky Wulandari. Biasanya saya dipanggil Vicky. Alamatnya Tempuran Cakung. Oh ya, Gigi ya. Iya. Lanjut Mbaknya. Perkenalkan, Bu, nama saya Indah Puji Lestari, saya dari Humas. Oh, Bu, masih satu kecamatan dengan saya. Pernah tahu saya sebelumnya? Pernah Bu ketemu dia di jalan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nikola Dia, biasa dipanggil dia, namanya Vito. Kencang. Dekat ya? Iya. Oke, sekarang pelajarannya apa? PAI ya? Ya. Sudah dapat KKN semua? Belum. Belum, ya sudah. Bentar ya, saya ambilkan dulu LKS-nya. Ya. Saya sudah ada LKS-nya. Sekarang bisa diambil dari Mbak Vicky ya. Mbak Vicky, Indah, sama dia.
pembelajaran saja ya. Sekarang coba kalian sudah dapat semua kan ya? Sudah. Coba dibuka bab pertama dulu. Itu tentang apa? Tentang rukun iman kepada Allah. Ya, sebelum saya menerangkan nanti kalau saya langsung menerangkan, nanti kalian itu biasanya apa sih? Saya udah gak bagus. Soalnya kalian tuh belum baca. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya untuk kalian membaca dulu. Membaca tentang materi bab 1 terus saya terangkan, nanti kita bahas bersama, oke? A few minutes later. Kalian kan sudah mempelajari tuh sekilas tentang bab 1 tentang rukun iman. Sekarang Bu Guru bertanya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ayo angkat tangan dan perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Maulidia. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, itu barusan kata Mbak Nur Maulidia itu ada 6. Sekarang saya bertanya kepada Mbak siapa ini? Mbak Vicky ya? Ya. Apakah benar ada 6 Mbak Vicky? Ya Bu, benar, rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Oke, menurut saya kalian sudah paham ya, sudah tahu. Sudah tahu rukun iman itu ada 6. Memang sebelumnya mulai kita sekolah SD kan sudah dipelajari itu ya. Iya, terus itu. Sekarang kalian sudah ini lebih mendalam lagi gitu. Benar tadi kata Mbak yang di depan itu rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Sekarang saya sebelum lebih rinci kita membahas tentang 6 rukun iman tersebut, sekarang saya mau bertanya, rukun iman, apa sih yang dimaksud dengan iman? Ya, benar dia akan dimaksud dengan iman. Iman yaitu seperti Meyakini berarti iman kepada Allah. Iya, berarti kita yakin kepada Allah. Oke, kata Mbak Nur Maulidia itu iman itu adalah meyakini. Mungkin dari mbak-mbak lain ada kata lain. Yang saya pahami, definisi imam dalam hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan, merupakan satu kesatuan. Oke, di sini berarti kita memiliki dua kesimpulan menurut Mbak Indah sama Mbak Dia. Kata Mbak Dia tadi iman itu adalah keyakinan, kata Mbak Indah itu iman adalah tambatan hati. Oke, sama saja tapi beda kata, tapi sama arti. Yang lebih umumnya saja, iman itu adalah yakin. Yang pertama apa tadi? Iman kepada apa Mbak Vicky? Allah. Iman kepada Allah, berarti kita meyakini, yakin adanya Allah. Yang dimaksud yakin adanya Allah itu gimana? Saya Bu. Iya, ya Mbak Vicky, apa? Nah, yang dimaksud iman kepada Allah itu kita itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dalam perbuatannya. Jadi meyakini sepenuhnya adanya Allah. Meyakini sepenuhnya adanya Allah dengan melakukan secara lisan dan perilaku. Berarti kita harus gimana? Saya Ayo. harus melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Oke. Sekarang saya minta kalian sebutkan salah satu nama malaikat dengan tugasnya saja. Saya tunjuk ya. Mbak Indah. Jibril, Bu. Ya. Menyampaikan wahyu. Oke, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Mbak Nur Maulidia. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga surga. Semoga kita semua akan bertemu dengan malaikat. Amin. Mbak Vicky. Malaikat Malik Bu, Ya, Pak. penjaga neraka. Oke, menjaga neraka. Percayai adanya kitab-kitab Allah. Ada berapa sih kitab-kitab itu, Rek? Ada 4, Bu. Ayo, Mbak Indah, apa? Yang pertama Taurat. Taurat itu diturunkan oleh Nabi siapa? Musa, Bu. Ya, Musa. Terus, yang kedua, Injil. Injil diturunkan oleh kepada Nabi Isa,
Daud. Ya terus Al-Quran. dari Nabi Muhammad SAW. Oke, Al-Quran adalah kitab terakhir dan menjadi pedoman umat Islam sampai sekarang ya. Ya. Sudah itu tidak ada lagi apa namanya kitab-kitab Allah lagi, hanya 4 itu saja ya. Ya. Oke, sudah. Berarti kita itu harus mempercayainya. Memang sekarang pedoman kita itu Al-Quran, ya. Tapi kita itu harus mempercayai kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, gitu ya. Paham? Paham. Oke, sudah. Lanjut sekarang iman kepada para Rasul Allah. Iman kepada para Rasul Allah, mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah. Ada yang bisa menjelaskan? Rasul itu apa sih? Utusan. Bisa Ibu. dirinci? Ayo. Orang yang merdeka, yang dikasih wahyu dan wajib disampaikan kepada umat. Orang yang merdeka dan wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu adalah Rasul. Sekarang saya mau bertanya, di luar dari pembahasan kita, perbedaan Rasul dan Nabi. Saya Bu. Ya, Mas Vicky, apa sih perbedaannya? Nabi itu seorang manusia hamba Allah yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan Rasul itu seseorang yang mendapat wahyu dan kepercayaan dari Allah, selanjutnya diamalkan dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sekarang itu sudah dijelaskan kepada kita semua oleh Mbak Vicky perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu Orang yang diberi wahyu, lalu diwajibkan untuk mengamalkan kepada umatnya, menyampaikan. kalau Nabi Orang yang dikasih wahyu dan untuk dirinya sendiri. Adam memiliki gelar Nabi tapi tidak memiliki gelar Rasul karena beliau tidak diberi wahyu kepada Allah. Sekarang saya bertanya, yang memiliki gelar Nabi sekaligus gelar Rasul, Nabiullah Muhammad SAW. Alasannya karena Nabi Muhammad dikasih wahyu, diturunkan wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Oke, apa wahyunya? Al-Quran. Oke, Al-Quran yang sekarang menjadi pedoman umat Islam dan kita termasuk kitab terakhir ya. Ya. Sesudah Nabi Muhammad tadi disebutkan ada berapa ada 25 Bu. kitabnya? Oh iya. Ada 4. Sekarang saya bertanya, siapa nama-nama Nabi yang tidak memiliki gelar Rasul? Satu saja contoh. Ayo, Mbak Indah. Nabi Adam Bu. Nabi Adam. Beliau memiliki gelar Nabi, tetapi tidak memiliki gelar Rasul. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya karena itu tadi Bu, kan kalau Nabi itu diberi wahyu dirinya sendiri, tidak untuk disebarkan kepada umatnya. Jadi yang menerima kitab itu termasuk Nabi dan Rasul karena wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Dan kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir Yang wajib diimani. Sudah, sekarang sudah kita bahas 4 itu. Sekarang yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman, percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu hari apa sih? Hari kiamat Bu. Hari kiamat. Oke, hari kiamat itu apa sih? Hari kiamat adalah hari akhir terjadinya kehancuran di dunia ini. Oke, berarti intinya itu kehancuran alam semesta. Hari kiamat itu adalah hancurnya alam semesta. Apakah kalian sudah mengetahui hari kiamat itu dibedakan menjadi 2? Ada yang tahu? Saya Bu. Mbak Vicky, ayo apa? Kiamat Sugro dan Kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa? Mbak Tokia dia. Kiamat yang kecil, contohnya seperti bencana Bencana alam. Ya. Kematian seseorang itu termasuk kiamat sugro karena kecil kan? ya. Terus kiamat kubro, Mbak Indah. Kiamat kubro yaitu Bu, kehancuran alam semesta beserta isi-isinya. Kiamat kubro itu berarti semua alam semesta itu dihancurkan oleh Allah dan itu pasti akan terjadi, tetapi kita tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Tetapi kita harus meyakini, wajib meyakini bahwa hari kiamat itu memang benar-benar terjadi. Sekarang masuki rukun iman
iman yang keenam yaitu iman kepada kodok dan qadar. Percaya kepada kodok dan qadar. Kodok dan qadar itu apa sih, Rek? Ketetapan Allah seperti takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Berarti kita harus mempercayai takdir-takdir Allah. Takdir itu tidak selalu baik dan tidak selalu buruk, ya. Mempercayai adanya takdir baik dan takdir buruk. Contohnya kematian itu takdir yang buruk kan, tapi kita harus mempercayainya. Setiap makhluk hidup yang hidup pasti akan mati, dan itu kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi Allah sudah menetapkan kita akan mati sebelum kita lahir di dunia ini. Terus takdir baik, misalnya cita-cita kalian, cita-cita sebagai guru, Ya. seperti saya, itu takdir baik. Tetapi tidak langsung menjadi takdir baik. Kalian harus berusaha, gitu loh. Paham? Jadi kalian harus berusaha mengejar cita-cita itu agar menjadi takdir yang baik.